Halo, selamat malam. Kembali Wero Itu Channel. Kali ini saya mempunyai sebuah UPS yang ini mati ya. Ini dari kantor ya, kantor mati, posisi mati. Nggak tahu kenapa ya, tapi kita akan coba untuk memperbaiki baterainya, apakah masih bisa diselamatkan atau tidak ya. Biasanya sih tidak bisa, karena kalau baterai kering itu kalau sudah mati lama itu biasanya selnya langsung kering, mati ya, selnya kering dan tidak bisa diperbaiki lagi, kecuali baterai aki motor ya. Ada aki motor walaupun kering itu ada tempat untuk pengisian aki sir ya. Jadi kadang walaupun mati masih bisa ditolong. Oke, kita akan coba untuk tes berapa voltase dari baterai itu ya. Kemudian kalau masih bisa di atas 10 atau di atasnya sedikit, itu kita bisa akan coba langsung cas dengan charger. Ini sudah saya siapkan chargernya. Kita akan ukur voltasenya dulu. Dan untuk hasilnya oke. Voltasenya hanya sekitar 3,8 ya, itu 3,8 lah itu. Berarti ini memang sudah mati total ya. Artinya itu hanya satu sel saja yang hidup. Kita akan coba tes dengan yang keduanya, yang dua, ini isinya 3 baterai, jadi kita akan tes yang kedua. Apakah sama voltasenya? Oke, ini malah di bawahnya ya, 3,4 ya. Berarti hanya satu sel saja yang hidup, yang 3 sel di dalamnya mati. Oke, ini ada 3 baterai. Please subscribe. Karena UPS-nya 36 volt, kapasitasnya 2000 VA atau 1000 watt ya. Sekarang kita tes yang ketiga, apakah sama? Oke, ini malah 2 volt ya. Cuma 2 volt. Kayaknya tidak bisa diselamatkan ya, tapi kita akan coba untuk cas ya. 2 volt ngangkat atau enggak? Kayaknya sih enggak. Kalau untuk baterai motor itu ada lubang buat pengisian aki sir, jadi bisa ditolong kadang. Kalau mereka ngedrop, bisa kita isi dengan aki sir lagi ya. Kemudian kita tutup ulang dan kita bantu cas. Oke, ini lampunya aja nggak nyala ya, nggak kuat ngangkat lampunya ya, harusnya itu nyala hijau. Kalau waktu mengecas merah, kemudian kalau penuh hijau. Oke, nah dia tidak mengisi sama sekali. Ya.
si apa ini chargernya ini tidak bunyi, kipasnya nggak jalan sama sekali. Jadi memang karena tegangannya terlalu rendah ya, 2 volt. Padahal kalau masih 10 volt masih bisa diselamatkan ya, kemungkinan ya. Ini kan berarti cuma 1 sel saja. Kita kembali ke baterai motor ya. Kalau baterai motor itu bisa kita isi akisir, kemudian kita cas ulang. Oke, yang ini yang pertama ya, yang 3,8. Kita coba akan selamatkan apakah bisa atau tidak. Kita akan coba pancing ya, kita akan pancing gunakan tegangan yang lebih tinggi. Ini kayak bunyi ya, kayak selnya udah rusak ya, bunyi kelotak-kelotak gitu. Oke, kita akan coba gunakan ini ya, charger laptop. Ini charger laptop yang tegangannya 19 volt. Kita akan tes kalau beberapa detik saja ya. Kalau ini apa, tegangannya nanti turun banyak, kemungkinan baterainya bisa diselamatkan. Tapi kalau paling turunnya 0, ya, berarti memang sudah rusak baterainya. Oke, kita akan gunakan ini charger laptop dengan tegangan 19 volt untuk memancing ya. Kalau saya biasanya kalau aki motor itu seperti itu, kita pancing dengan tegangan yang tinggi beberapa detik saja ya. Kemudian si aki kering itu yang motor buka, terus diisi aki sir ya. Kemudian kita pancing dengan tegangan yang tinggi. Oke, kita nyalakan dulu. Ini saya sengaja sambung pakai ini ya, voltmeter step down ya. Kita fullkan ya, 19,2 ya, sesuai tadi yang tegangan tertulis di chargernya. Oke, kita yang negatif dengan yang hitam dan positif dengan yang merah. Saya pernah membongkar baterai ini. Nah, itu dia hanya turun 0,1, berarti tidak bisa masuk ya. Berarti 3 selnya rusak, putus kemungkinannya. Jadi tidak bisa apa namanya menyeimbangkan tegangan ya. Harusnya itu turun sampai kemudian kalau bisa dicas itu langsung turun tegangannya sampai 16 ya. Oke, kayaknya ini tidak bisa dipancing lagi ya. Kita akan tes nanti lagi. Tadi ini sebelum kita pancing tegangannya 3,8. Oke. Kita coba. Kayaknya memang tidak bisa ditolong karena baterainya juga sudah kering dan bunyi kayak ada yang putus di dalamnya. Oke, capit sudah kita pasang. Nah, sudah nyala hijau ya.
Wah, ya seperti itu ya, karena memang tadi tegangannya ngedrop banget, cuma 3, dan untuk baterai ini saya pernah bongkar, itu beda dalamnya ya, itu tidak ada akisirnya, tidak ada tempat pengisian buat akisir, jadi tidak bisa diselamatkan kalau sudah benar-benar ngedrop. Coba kita pancing lagi yang kedua ini. Tidak ada percikan sama sekali. Ah, ini malah mati ya itu. Dia tidak mau turun tegangannya untuk mengisi ya. Berarti ini jelas mati. Ini kalau turun sampai 17 volt. Kalau motor ya, aki motor yang setelah kita tambahkan aki sir itu masih bisa ditolong. Oke, nanti lain waktu kita akan coba untuk aki motor yang soak ya. Nanti kita akan cari aki kering motor. Kayaknya saya ada juga, nanti kita akan buktikan untuk pemancingan ini ya. Oke, yang ketiga ya cuma turun 0,2 ya, tadi 19,2 malah 0,4 ya. Dan stuck di 18,6, tidak ada hangat-hangat sama sekali ya. Oke, intinya UPS ini rusak ya baterainya. Kita nanti akan coba, tapi tadi saya tes untuk UPS-nya, kita pasang ini pakai case laptop untuk ngetes apa namanya yang rusak. Apanya itu? Tadi sepertinya tegangannya langsung kesedot habis ya, kayaknya di boardnya UPS-nya ada yang korslet juga. Jadi kayak tegangannya langsung drop. Saya pasang ini 19,2 volt pada UPS-nya sebagai pengganti aki ya. Dia langsung ngedrop sampai 3 volt. Tapi kita akan belikan baterai dulu ya, yang baru. Setelah itu kita akan coba untuk langsung kita pasang pada UPS-nya. Oke. Untuk pengecekan baterai atau pertolongan baterai UPS kali ini yang karena sudah terlalu rendah tegangannya, jadi tidak bisa dimanfaatkan lagi. Oke. Sekian dulu dari kami. Terima kasih. Salam dari Werokjo Channel. Semoga bermanfaat. Please subscribe.